Aku mau cerita. Jadi bagaimana sih cara kita menghitung aset kita yang kita punya supaya kita tetap bisa men-tracking itu secara sehat. Jadi aku percaya bahwa di dalam kehidupan kita tetap perlu mengevaluasi aset kita setiap tahunnya. Baiknya ini dilakukan secara berkala supaya kita bisa tahu berapa jumlah uang yang kita sudah punya dan apakah target kita misalkan di pensiun itu bisa tercapai. Tetapi supaya lebih efektif, aku lebih senang kita memakai aset kita dalam bentuk USD. Kenapa USD? Karena aku percaya mata uang yang kita pakai di negara kita itu melemah. Jadi ada baiknya kita bisa mengkonversi semua aset kita dalam bentuk USD supaya kita tahu apakah aset kita benar-benar bertumbuh. Misalkan di tahun 2010 kita memiliki aset sebesar 10 juta rupiah. Dalam USD misalkan 1000 USD. Nah, kita pantau tuh misalkan di 2015, di 2020 berapa aset kita yang sudah kita miliki dalam bentuk USD. Misalkan aset kita dalam bentuk USD setelah 10 tahun kemudian, misalkan di tahun 2020 sebesar 5000 USD. Berarti kita mengalami peningkatan 5 kali lipat dalam 10 tahun. Tetapi kalau dalam rupiah, kita mungkin bisa mengalami kenaikan, tetapi kalah dalam bentuk USD. Kenapa sih aku lebih senang menilai aset kita dalam bentuk USD? Misalkan contoh kasus serupa yaitu di tahun 2010 kita memiliki 10 juta rupiah, tetapi kita taruh hanya di deposito aja yang mendapatkan imbal hasil 2-3% setahunnya. Nah, uang yang kita taruh di deposito itu misalkan kita tarik maju nih sampai tahun 2020, lalu kita konversikan ke bentuk USD. Kalau ternyata uang kita nggak bertumbuh lebih daripada $1000, berarti sebetulnya uang kita tidak bertumbuh. Lebih baik kita taruh aja dalam bentuk USD. Itu yang aku maksud. Jadi kalau memang uang kita ternyata tidak bertumbuh mengalahkan USD, lebih baik kita taruh dalam bentuk USD aja. Jadi saran aku, kita tetap perlu memvaluasi semua aset kita dalam bentuk USD. Mau bagaimanapun USD tetap masih jadi mata uang yang dipakai di dunia, dan juga kita mengetahui bahwa pelemahan rupiah sampai hari ini aja berkisar kurang lebih 3-4% per tahunnya. Nah, itu sedikit tips dari aku. Boleh komentar di bawah kalau masih ada pertanyaan. Kita ngobrol yuk!